Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Fahrozi Amri Official. Kali ini kita mau review jalan dari tempat saya kerja di SMK Negeri 1 Sepauk ke rumah saya di Desa Manis Raya, atau orang sini biasa bilangnya SP1 Manis Raya. Oke, kita mau review jalan yang akan saya lalui untuk pulang dari tempat saya kerja ke rumah. Bisa dilihat jalan yang kita lalui seperti ini, masih beraspal, sudah beraspal maksudnya, sudah beraspal ya, tapi ya standar aja aspalnya seperti ini. Beginilah jalan di Kalimantan, teman-teman. Tidak lebar, ya pas saja untuk kendaraan melintas ya. Kiri kanannya masih sangat asri sekali, masih banyak hutan, udaranya masih segar ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, di depan ada beberapa kendaraan yang melintas juga ya, sepeda motor. Mungkin di sini tidak terlalu banyak menemui seperti truk atau kendaraan-kendaraan besar ya. Walaupun melintas itu bikin macet parah biasanya. Bisa kita lihat seperti ini, keadaannya sangat lengang. Nah, di depan itu ada truk yang melintas, truk mengangkut kelapa sawit. Dan ini ada satu lagi yang melintas. Nah, ada sedikit kendaraan. Oke, sebelum lanjut kita cerita-cerita dulu ya. Jadi jarak antara rumah saya ke tempat kerja itu sekitar ya mungkin 15-an kilo ya, 15-an kilo ya. Dengan keadaan jalan rusak nanti mungkin bisa kita saksikan itu sekitar 2-3 kilo itu. Nah, yang kita saksikan ini masih oke lah jalannya untuk dilalui kendaraan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kembali lagi di on the road. Nah, ini jalannya masih sama ya. Ini kayaknya udah beda desa. Tadi Desa Gernis Jaya, sekarang kita sudah mulai memasuki Desa Lengkenat. Ini Desa Lengkenat ya. Nah, di depan sana ada tikungan tajam sekali. Kita akan melewatinya ya. Wow. Kalau di kamera seperti Valentino Rossi ya. Nah, nanti di depan sana ada, sepertinya ada tanjakan sedikit. Nah, sebelah kiri saya ini ada SMP, tapi nggak kelihatan kayaknya di kamera ya, di view kameranya. Ada truk lagi yang melintas. Nah, di kanan jalan ini bisa kita lihat ada tanah SMK Negeri 1 Sepauk juga untuk praktek, dan kita memasuki turunan, dan di sini ada pemukiman warga. Di kanan tadi ada truk tronton juga lagi parkir di warung makan ya. Nah, di depan sana kita akan menanjak sedikit dan agak menikung. Nah, menanjak sedikit kemudian menikung. Di kanan jalan ada gereja ya. Kemudian di depan sana itu ada simpang untuk menuju ke Kecamatan Sepauk, ibu kota Kecamatan Sepauk, yaitu Nanga Sepauk. Kemudian di depan itu ada jembatan yang membelah Sungai Sepauk ya. Nah, ini jembatannya, kita melewatinya ya. Nah, ini masih Desa Lengkenat ya, teman-teman. Nah, kita tikung sedikit ya, tikungan es sedikit, agak tajam sedikit ini. Nah, di depan sana ada Masjid Nurul Islam. Di sini biasanya kami yang muslim sholat Jumat di sini ya. Kemudian di kiri jalan ini ada SD ya, SD Lengkenat. Nah, masih Desa Lengkenat nih, agak rame. Jadi Desa Lengkenat ini posisinya di sebelah barat Desa Gernis Jaya, tempat saya bekerja. Jadi pemukimannya sedikit lebih ramai dari Desa Gernis ya. Cuma di sini sering banjir, jadi
Eee, ya seperti inilah keadaannya, ya sering terendam banjir. Nah, ini agak menikung sedikit. Nah, ini, nah dulu Ibu Menteri Tri Risma hari ini pernah ke sini ya, meninjau lokasi banjirnya di sini. Rumah-rumah warga dulu terkena banjir di sini sampai ke jalan ya airnya. Nah, di samping sebelah kanan ya, sebelah kanan ini ada tambangan pasir. Nah, jadi kalau mau bangun rumah, bangun gedung, bangun ruko, nah pesen pasirnya di sini tempat Pak Lidang. Nah, ini ada lapangan samping ini biasanya untuk turnamen-turnamen voli ya. Sana agak masuk sedikit ya lapangan volinya ya. Oke, kita akan memasuki tikungan maut Lengkenat ya. Ini bisa kita lihat tikungan esnya sangat tajam sekali. Wah, ada truk tadi melintas ya, berapa mobil juga. Nah, tikungan es di sini sering terjadi kecelakaan ya teman-teman, jadi hati-hati bagi yang melintasi desa Lengkenat. Tadi ada tikungan maut, tikungan es itu, jadi harap diperhatikan kecepatannya, jangan ngebut seperti Valentino Rossi. Kalau saya sih udah tiap hari lewat situ, jadi ya bismillah, insya Allah aman ya. Ini nah naik sedikit menurun lagi ya. Nah, di depan sana nih ada sedikit, ini ada yang lewat agak besar ini. Wah, itu kendaraannya. Di depan lagi ada tikungan tajam lagi ya, satu tikungan. Nah, di sini juga sering terjadi kecelakaan, jadi harap hati-hati kalau melintas atau melewati di jalur ini ya. Nah, sepertinya kita sudah melewati perbatasan desa. Ini kita sudah memasuki desa Mengkurai teman-teman. Nah, desa Mengkurai ini namanya ya, di sebelahnya desa Gernis, atau sebelah baratnya lagi desa Gernis, desa Lengkenat maksud saya. Di sebelah baratnya desa Lengkenat ada desa Mengkurai. Nah, ini dia desanya. Desanya tidak seramai Lengkenat ya. Jadi desa ini pemekaran dari desa Lengkenat sebenarnya, jadi udah bikin desa sendiri. Oke, kita on the road terus. Oke, masih di on the road ya. Kita masih menyusuri jalanan ya, jalanan menuju pulang ke rumah. Kita masih berada di desa Mengkurai ya. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Sepulut. Nah, mana perbatasannya? Sepertinya di depan nanti ada turunan dan membelok tajam sedikit ya. Nah, kita lihat. Nah, ini udah mulai masuk turunan, kemudian kita belok lagi tajam. Ya, ini belokannya. Nah, di sini juga sering terjadi kecelakaan ya. Jadi hati-hati melewati titik-titik ini ya, bagi yang melewati jalur ini ya. Terutama yang dari arah Sintang Pontianak atau sebaliknya dari Pontianak mau ke Sintang ya. Nah, ini desanya. Tegang sekali ya, bisa kita lihat. Nah, di kiri ini ada kebun kelapa sawit punya warga. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki desa Sepulut ya ini. Nah, habis tikungan ini. Nah, kalau dilihat di depan itu ada jembatan kalau nggak salah. Habis jembatan ini kita udah masuk desa Sepulut. Ya, iya betul, itu ada jembatan. Ya, kita lihat. Ya, kita melintasi jembatan. Oke, ya. Nah, di kiri kanan itu ada rumah warga, ada pencucian mobil dan motor. Dan tentunya bisa kita lihat banyak sekali flora khas Kalimantan di kiri dan kanan jalan yang menghiasi pemandangan di sepanjang jalan. Ya, sungguh hijau sepanjang mata memandang. Ya, di depan kita memasuki tikungan lagi. Ya, tikungan sedikit menanjak. Ya, di depan itu ada
beberapa sepeda motor, kemudian ada truk yang melintas, ya truk yang mengangkut kelapa sawit, ya hasil kebun kelapa sawit ini biasanya diangkut ke pengepul, atau di sini orang bilangnya diangkut ke ram. Ram itu tempat apa ya, penimbangan atau penjualan kelapa sawit ya. Karena saya nggak punya sawit, jadi nggak begitu paham. Ya, bisa ditanyakan saja nanti ke petani sawitnya langsung. Nah, ini kita sudah memasuki Simpang Manis Raya, atau tadi saya sebutkan Desa Sepulut ya. Di sini dulunya Desa Manis Raya juga, cuma sudah dimekarkan menjadi Desa Sepulut. Tapi orang-orang di sini akrab menyebutnya dengan Simpang Manis Raya. Ya, jalannya sudah sedikit berlubang ya, tadi masih aspal. Nah, ini kita sedikit lagi, setelah belokan ini kita akan belok kiri ya. Kita memasuki Simpang Manis Raya ya. Kita mau belok ke arah Desa Manis Raya. Nah, ini persimpangannya. Nah, di sini jalannya sudah mulai berubah konturnya ya. Nah, yang tadi beraspal sekarang beton. Ya. Bisa kita lihat ini rabat beton. Ini mungkin sejauh 1-2 km ya, rabat betonnya. Masih bisa melaju dengan kencang kendaraan di sini ya. Ya, sekitar 40-50 km per jam masih oke di sini. Ya, masih oke lah. Ini masih betonnya bisa dikatakan kualitasnya sudah baik di sini. Di kiri kanan jalan masih banyak rumah warga ya, kita saksikan. Ada ruko tadi. Nah, ini masuk lagi kita semak belukar, hutan belantara. Nah, dari sini ada pencucian mobil dan motor juga. Samping itu ada salon kalau salah. Nah, ini kita melewati jembatan Sungai Sepulut ya sini. Nah, ini masih jalan beton ya, masih enak untuk melaju. Nah, walaupun agak bergelombang sedikit tapi masih oke untuk dilalui kendaraan. Di sana kita akan menanjak sedikit ya, sedikit tanpa berbelok, lurus saja. Nah, di ujung jalan sana bisa kita lihat nih, sebentar lagi ya, 1, 2, 3. Nah, jalanan akan berubah wajah menjadi seperti ini. Nah, mulai jalan off-road nih. Nah, ini yang saya katakan tadi, jalannya yang akan kita lalui adalah jalan yang seperti ini ya, jalanan rusak. Tapi kalau udah biasa lewat sini ya wus-wus aja. Ini bisa dilihat saya pakai motor di sini ya kenceng-kenceng aja ya. Tapi kalau yang baru masuk ke sini mungkin ya agak bingung milih harus lewat mana nih. Ini ada lubang, sebelah sini ada lubang lagi, sebelah sana ada lubang, depan lubang, belakang lubang. Jadinya bingung. Dulunya di sini rabat beton juga, cuma udah tergerus air, jadinya apa ya, mungkin pasirnya atau material lainnya sudah hanyut terbawa air ya. Ditambah lagi dengan truk-truk kelapa sawit yang melintas ya, mungkin tambah jebol ya jalannya. Nah, depan sana ada mobil ya, kita lihat mobil masih bisa masuk, tapi ya pelan-pelan, jangan sampai terlalu goyang dompet di dalam mobil ya. Oke, kita masih lanjut di on the road ya. Ini kita masih sama di jalan yang tadi ya, jalan yang masih berbeton tapi sudah terkikis pasir dan materialnya. Nah, di sini batasnya ini. Nah, kita mulai masuk ke kolam apa ini, nggak tahu, kolam cappuccino mungkin ya, sepertinya kolam cappuccino ya, tapi itu rasa tanah ya. Nah, ini dari sini jalannya seperti ini, bisa disaksikan banyak kubangan, jadi harus hati-hati ya, mana yang dalam, mana yang cetek ya, mana yang bisa dilalui, yang mana yang tidak bisa dilalui. Banyak mobil, rata-rata mobil ya di sini nyangkut
ya, karena nggak hati-hati lewat. Kalau motor mungkin udah bisa nyempil sedikit lah lewat jalan yang agak sempitnya itu. Tapi kalau mobil ya harus hati-hati, jadi mana yang dalam atau apa harus teliti. Kalau bisa sih kalau yang baru masuk dilihat aja dulu orang yang udah biasa masuk ke sini, mungkin ada mobil yang udah jalan di depan, jangan didahului, biarin aja dulu dia melintas baru kita yang melintas. Kalau yang udah tiap hari sih nggak apa-apa ya, karena udah hafal titik-titiknya di mana harus melintas. Kayak saya ini tiap hari lewat sini jadi udah hafal harus lewat sebelah mana. Nah, bisa dilihat nih jalannya kayak gini. Ya, ngeri-ngeri sedap lah. Boleh lah nanti kita ajak Pak Prabowo ke sini mungkin ya. Siapa tahu nanti dikasih jalan aspal mulus kan. Nah, tiap hari masa kita off-road terus ya. Kasihan. Apalagi kalau udah hujan deras di sini. Waduh. Jadi kolam ikan di sini. Tapi alhamdulillah masih bisa dilalui oleh kendaraan ya, sepeda motor. Ini sebenarnya belum seberapa, nanti ke dalam sana itu jalanan bisa tambah parah ya. Ini baru masuk aja seperti ini. Tapi nanti di desa Manis Rayanya itu ada aspalnya sedikit, jadi nggak semuanya jalan seperti ini ya. Nanti kita akan ketemu aspal lagi di dalam sana ya, cuma seperti inilah. Nah, tuh bisa dilihat di depan itu ada anak-anak sekolah baru pulang sekolah ya. Ini anak SMP, di depan sana nanti ada SMP ya. Mereka juga sudah terbiasa melewati jalan-jalan yang seperti ini. Memang hebat lah mereka ini. Mungkin bagi yang tinggal di Pulau Jawa, kalau motoran ke sini atau berkunjung ke sini agak sedikit kaget melihat jalan yang seperti ini ya. Mungkin agak sakit-sakit pinggang sedikit, encok-encok sedikit. Nah, ini anak-anak sekolah ini ya. Mereka motornya nggak ada yang bersih motornya. Karena ya mau gimana mau bersih ya, ngelewati jalan yang seperti ini ya. Kalau hujan jadi becek, kalau panas ya berdebu ya. Dan nggak ada yang pakai helm yang jelas ya. Kalau pakai helm pun nggak ada yang razia juga ya. Jadi harus ada polisi baru mereka pakai helm. Wah. Nah, ada yang jalan kaki juga di depan ya. Itu udah biasa ya jalan seperti ini di sini. Wah. Nah, ada yang lari-lari. Nah, senang mereka pulang sekolah. Nah, di depan sana ya sebentar lagi ada jalan beraspal ya. Ini kita udah mulai memasuki pemukiman ya di desa Manis Rayanya. Nah, ini sebentar lagi. Nah, ini udah masuk jalan beraspal ya. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah memasuki jalan beraspal lagi. Oke, kembali lagi kita di on the road ya. Kita sudah memasuki jalan beraspal di desa Manis Raya. Ya, di kiri kanan jalan ada rumah warga, di kanan tadi ada sawah ya, bisa kita lihat. Nah, ini jalannya udah enak lagi ya. Banyak warung-warung ya di kanan jalan, di tepi di kirinya juga ada ya. Nah, ini jalannya enak, udah bisa ngebut di sini ya. Ini mungkin sejauh ya sekitar 2 kilo juga ya jalanan ini. Nah, di kanan jalan ini ada SD 29 Manis Raya ya. SDN 29 Manis Raya ini tempat anak saya sekolah. Sini ya, anak saya yang nomor 1. Ya. Oh ya, sebentar saya mau melipir sebentar ya. Ada yang mau dicek kayaknya. Oke, lanjut lagi. Oke, masih di on the road ya. Nah, di depan sana di sebelah kanan ini ada Masjid Jami Asyifa. Ini masjid besarnya di
Desa Manis Raya. Jadi pusat kegiatan keagamaan agama Islam di sini ya. Entah itu sholat Id, ada acara keagamaan, hari-hari besar, ya di situ pusatnya. Kita sholat Jumat juga di situ. Ya, tapi saya seringnya sholat Jumat di Desa Lengkenat karena lebih dekat ke tempat kerja. Karena saya pulangnya sore. Nah ini kita sudah mau habis aspalnya ya. Nah jalannya kayak gini lagi ya, teman-teman bisa lihat, jalan berbatu dan tanah lagi ya. Yang ini mungkin agak sedikit kubangannya karena sudah berbatu dan dia agak apa ya, cekungannya mungkin sedikit, jadi air tidak menggenang, cuma ya berdebu ya, seperti itu. Nah ini kita belok ya, ini ke arah rumah saya ya, Gang Soekarno, atau di sini orang biasanya bilangnya Gang ya Pak Damiri atau Pak Latif ya, karena beliau mempunyai toko yang lumayan besar di gang ini ya. Ini sebentar lagi kita lewat tokonya. Nah ini di kiri saya nih, nah ini toko beliau ya, sebentar lagi. Nah ini kurang nampak mungkin di kamera. Nah ini tokonya, jadi kalau mau beli bahan makanan segala macam di situ. Nah ini ada musola ya, dekat rumah saya ya. Ada perempatan, sedikit lagi kita sampai ke rumah ya. Jalannya seperti ini, masih bisa dilalui roda 2 dan roda 4 walaupun jalannya tanah. Nah ini sedikit lagi kita akan sampai. Nah, kita belok kanan. Oke. Nah inilah rumah saya. Oke, terima kasih sudah menonton perjalanan saya makan kelapa di Desa Manis Raya. Sampai jumpa di on the road berikutnya.